Oke, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang mungkin kalian kenal, yaitu Auguste Comte. Jadi, siapa Auguste Comte? Auguste Comte adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis, di mana dia dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi dan aliran positivisme. Oh iya, Comte sendiri juga merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi, sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Auguste Comte dilahirkan di sebuah kota bernama Montpellier di Prancis pada 19 Januari 1798. Dia merupakan anak dari kedua pasangan, Louis Comte dan Rosalie Boyer. Ayah Comte, Louis Comte sendiri merupakan seorang pejabat pajak, sedangkan ibunya, Rosalie Boyer, merupakan seseorang yang sangat taat agama. Comte masuk sekolah pada tahun 1814, di mana dia hanya bertahan selama 2 tahun di sekolah itu. Lalu dia melanjutkan ke sekolah lain dan di sana dia mempelajari ilmu matematika dan jurnalistik. Sembari dia juga mempelajari tentang filsafat dan ilmu sejarah. Di Paris sendiri, Comte mempunyai seorang teman bernama Henri de Saint-Simon yang merupakan reformis sosial Prancis dan salah satu pendiri sosialisme. Comte dan Saint-Simon merupakan dua sejoli karena mereka mempunyai pemikiran yang sama. Bahkan artikel yang dibuat oleh Comte beberapanya diterbitkan oleh Saint-Simon. Pada tahun 1826, Comte melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Dan pada tahun berikutnya dia berhasil mempublikasikan filosofi positif pada sebuah buku yang berjudul. Selama 10 tahun dari 1832 sampai 1842, Comte menjadi penguji dan pengajar di beberapa sekolah. Namun sayang, dia malah bertengkar dengan pihak sekolah dan malah kehilangan pekerjaannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan percintaan Comte? Comte menikahi seorang wanita bernama Caroline Massin pada tahun 1825. Namun sayang, pernikahan itu harus kandas pada tahun 1842. Kehidupan Comte selanjutnya didukung penuh oleh murid-muridnya di Prancis. Comte menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan beberapa karya besar lainnya, dan bahkan dia berhasil menyelesaikan formula sosiologinya. Seluruh karya Comte menekankan moralitas dan kemajuan moral sebagai pengetahuan dan upaya manusia, sekaligus menjelaskan tentang pemerintahan atau organisasi politik yang diperlukan. Tulisannya kemudian diteliti dan disebarkan di seluruh penjuru Eropa. Banyak sekali intelektual yang menerjemahkan dan kemudian mempublikasikan karyanya. Comte memperkenalkan tahap perkembangan intelektual, di mana itu merupakan perkembangan dari tahap-tahap sebelumnya. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap teologis, yaitu tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa, dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia. Yang kedua adalah tahap metafisis. Pada tahap ini manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Yang ketiga adalah tahap positif, yaitu tahap di mana manusia mulai berpikir secara ilmiah. 3 tahap perkembangan intelektual yang terakhir atau tahap positif pada akhirnya membawa manusia mengenal pemikirannya yang masyhur, yaitu positivisme. Mari kita ingat kembali, apa sih positivisme itu? Positivisme merupakan aliran pemikiran yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis atau metafisik. Menurut Comte, konsep dan metode ilmu alam dapat digunakan untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Selanjutnya pun juga dijelaskan bahwa kehidupan manusia ini tuh dipengaruhi oleh hukum sebab akibat dengan segala kondisi dan faktor probabilitasnya. Comte menyatakan bahwa kehidupan manusia selalu dapat dijelaskan sebagai proses aktualisasi dari hukum sebab akibat. Setiap kejadian atau perbuatan hidup manusia selalu dapat dijelaskan dengan hukum sebab akibat yang rasional dan alami, karena itu merupakan sifat yang ilmiah atau saintifik. Pada tahun 1857, Comte meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya. Kita tahu kembali bahwa Comte merupakan pribadi yang egois dan sangat keras kepala. Namun hal itu diimbangi dengan semangatnya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui ide-ide pemikirannya. Dia mengabdikan dirinya tanpa lelah untuk menyebarkan dan memperkenalkan paham-pahamnya sebagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tadi sedikit materi tentang Auguste Comte. Lalu, siapa yang perlu kita bahas lagi?